dulur-dulur Banyuwangi, selamat datang kembali di PAD Cash Jenggirat UPT PPD Banyuwangi bersama saya Irta Puspita Reski sebagai host. Di episode kedua kali ini akhirnya kita bisa kembali ngobrol-ngobrol bersama. Nah, mungkin kalian penasaran pembahasan kali ini tuh akan tentang apa sih? Kok narasumbernya ada banyak, ada 3, rame-rame berarti pasti seru kan ya. Oke, jadi bisa dilihat nih dari narasumbernya, kita bertiga kumpul di sini tuh mau membahas yang pertama itu tentang pendapatan lain-lain. Apa sih pendapatan lain-lain itu? Jadi gini, dulur-dulur. UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Banyuwangi adalah unit pelaksana dari Badan Pendapatan Daerah Jawa Timur yang salah satu fungsi utamanya adalah mengumpulkan PAD atau pendapatan asli daerah. Nah, pendapatan asli daerah ini memiliki berbagai macam sumber. Salah satunya adalah dari pajak kendaraan bermotor yang dibayarkan oleh dulur-dulur setiap tahunnya. Lalu juga ada dari bea balik nama kendaraan bermotor, dari pajak air permukaan, retribusi jasa usaha, dan juga pendapatan lain-lain ini. Nah, di episode kali ini khususnya kita akan membahas tentang parkir berlangganan yang merupakan salah satu item dari pendapatan lain-lain. Tapi sebelum kita memulai pembahasannya, baiknya kita kenalan dulu lah ya sama narasumber-narasumber kita yang luar biasa ini. Yang pertama mungkin dari yang paling cantik dulu, yaitu Bu Ayu Diah Haksari selaku Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan UPT PPD Banyuwangi. Bagaimana Ibu? Apa sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk ngobrol bersama kali ini. Sami-sami. Ya mungkin bisa disapa dulu dulur-dulur. Para penonton PAD Cash Jenggirat. Oke. Lalu yang kedua ada perwakilan dari Dinas Perhubungan Pemkab Banyuwangi, yaitu ada Bapak Wahyuwono ya selaku PLT Kasih Pengelolaan Keparkiran ya. Baik, bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Terima kasih loh Pak sudah datang ke sini meluangkan waktunya untuk ngobrol bersama kami. Dan yang ketiga ada Bapak Dwi Wijayanto. Bapak itu Dwi Wijayanto ya dari KBO Satlantas Kabupaten Banyuwangi. Selamat datang Bapak dan selamat pagi. Oke, tadi kan kita sudah menjelaskan di awal tentang pendapatan lain-lain terkhususnya parkir berlangganan. Dulur itu tahu nggak sih sebenarnya apa itu parkir berlangganan? Mungkin ada yang udah familiar, tapi juga mungkin ada yang belum. Seperti saya tuh dulu nggak tahu apa itu parkir berlangganan dan baru tahu itu waktu saya udah baru masuk kerja di sini, Bu. Yeah. Tapi kan setiap daerah itu memiliki kebijakan yang berbeda ya. Di Kabupaten Banyu ini kebetulan memiliki kebijakan parkir berlangganan yang biasanya itu bisa dilihat di STNK kan ada biaya parkir berlangganan itu. Nah mungkin bisa dijelaskan Bu Ayu ya, bagaimana sih sejarah awal kerjasama parkir berlangganan dengan Dishub dan Satlantas ini, dimulai sejak kapan kebijakannya ini Bu? Oke, iya. Terima kasih, selamat pagi, selamat pagi. Datang juga pada Mas Wahyu dan Pak Dwi, terima kasih kehadirannya. Ya Mbak Irta, ini gini, kita ini memang di sini untuk Pemprov memang ada filosofi atau latar belakang ya, latar belakang kenapa parkir berlangganan ini akhirnya kita buat, yaitu tujuannya sebenarnya gini, Pemprov itu ingin membantu peningkatan pendapatan asli daerah pada pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan memanfaatkan database wajib pajak kendaraan bermotor yang ada di Kabis Samsat Banyuwangi, dan maka dari itu dimulai untuk perjanjian kerjasamanya. Nah, perjanjian kerjasama ini untuk Pemkab Banyuwangi tahun 2007. Jadi sebelum kami masuk ya, 2007 ini sudah mulai. Awalnya ini berupa loket sendiri, kemudian loket parkir berlangganan kayak gitu ya. Kemudian dengan bukti kupon berseri, kemudian ditambah ada stikernya juga. Kemudian pada tahun 2009 ini pada saat itu namanya
Dinas Pendapatan Daerah. Oh iya. Ya, Mas. Dinas Pendapatan Daerah tingkat 1 Provinsi Jawa Timur ini membuatkan aplikasi. Ya, membuatkan aplikasi yang akhirnya si parkir ini tadi bisa masuk pada notis pembayaran kita. Nah, pada tahun 2009 itu juga itu sempat berhenti Mbak beberapa bulan, tapi kemudian berlanjut lagi sampai dengan sekarang. Terus bagaimana cara untuk pembayarannya selama ini? Yaitu kita masih ada rekon gitu, kita ada rekon yang juga rekonnya setiap bulan, tapi untuk pembayarannya ke Kasda Pemkab Banyuwangi pada hari itu juga begitu. Jadi udah dari lama sekali ya Bu Ayu ya, dari Iya, udah lama 2007. banget. Saya masih SD tuh Bu. Iya, iya. Tapi menurut saya ini kebijakan yang sangat bagus ya, karena kan saling menguntungkan pihak-pihak ya, dari Bapenda juga untung, dari Dishub juga untung, dan dari Satlantas juga menguntungkan. Lalu kalau boleh tahu nih, apa sih peran masing-masing dari instansi, mungkin dari Satlantas Bapak, apa sih perannya di dalam kerjasama parkir berlangganan ini? Baik, terima kasih. Jadi kami dari Satlantas Polresta Banyuwangi merasa sangat bersyukur sekali dengan adanya parkir berlangganan ini. Jadi mengurangi parkir liar. Jadi hal ini dikaitkan dengan pendapatan asli daerah untuk meningkatkan pendapatan khususnya Pemkab Banyuwangi. Jadi kita dari kepolisian mendukung sekali untuk kegiatan parkir berlangganan ini. Jadi untuk tukang-tukang parkir liar sudah tidak ada lagi. Jadi kita lebih enak. Jadi lebih tertib gitu ya Pak ya, Betul sekali. parkir liar ini. Lalu dari sisi Dishub, Dinas Perhubungan bagaimana Pak? Baik, terima kasih. Kalau dari Dishub sendiri ini kan pendelegasian dari Pemkab intinya gitu. Jadi kalau dari Dishub yang pertama itu kami berusaha untuk menyediakan stiker atau tanda bukti pelunasan untuk pembayaran parkir berlangganan. Itu merupakan suatu kewajiban bagi kami karena wajib pajak sudah membayar, kan harus ada bukti pelunasan. Kemudian yang kedua, kami melakukan monitoring terhadap juru parkir yang kami angkat untuk membantu pelayanan masyarakat tentang perparkiran. Kemudian tugas kami yang berikutnya adalah membagikan jasa fasilitasi ke kedua belah pihak. Dari Polres juga ada kebagian, kemudian dari Bapenda Provinsi juga kebagian juga. Kemudian yang keempat, yang terakhir, kami menyediakan sarana dan prasarana di lapangan, kayak misalkan semacam rambu bebas parkir atau parkir gratis. Kemudian kami menyediakan baju atau seragam untuk para juru parkir. Gitu tugas dari kami. Lumayan banyak. Lumayan banyak. Iya. Tadi kalau tidak salah kan menyebutkan tentang monitoring juru parkir. Betul. Ya. Berarti ada kayak pembinaan tersendiri gitu ya Pak ya, betul, bagi betul. Para juru parkir itu. Nah, itu sistem pembinaannya bagaimana Pak? Atau juru parkir ini mendapatkan fasilitas-fasilitas tertentu karena telah melaksanakan parkirnya itu dengan tertib atau bagaimana? Kami hampir setiap bulan bekerja sama dengan Polresta Banyuwangi khususnya Satlantas mengadakan pembinaan juru parkir per wilayah. Kalau juru parkir kami itu sejumlah 342 orang, itu tersebar mulai dari Banyuwangi ujung utara di Bajulmati sampai Banyuwangi ujung selatan di Kalibaru. Tiap bulan misalkan minggu pertama kami ke Rogojampi, jadi kami mengundang unit lantas di Rogojampi, jadi unit terdekat untuk kami ajak untuk melakukan pembinaan dan monitoring juru parkir. Kemudian fasilitas yang kami berikan kepada juru parkir yang pertama adalah seragam lengkap untuk fasilitas, kemudian adanya sepatu, dan yang tak kalah menunjang untuk keselamatan mereka di jalan, kami juga memberikan jasa untuk
BPJS. Oh, Kami asuransi juga ada, gitu ya? betul. Jaminan hari tua JHT, kemudian jaminan keselamatan kerja, kemudian jaminan kalau nggak salah itu kecelakaan kerja kayak gitu. Jadi ada tiga jaminan dari BPJS yang kami berikan fasilitas untuk juru parkir di lapangan, karena resiko di jalan itu sangat Besar ya. besar untuk para jukir kami. Iya, baik. Berarti kan perannya di SUB ini sangat penting ya di kerjasama parkir berlangganan ini karena harus berkoordinasi dengan Satlantas, juga dengan Bapenda dan Pemkab gitu. Lalu kalau dari sisi Bapenda, Bu, peran kita sebenarnya apa? peran kita ini kalau sebenarnya penyedia database untuk data yang akan direkon ya, istilahnya data yang masuk untuk data pembayaran dari Dishub gitu. Seperti kalau kita kan nanti di rekonnya itu nanti R2-nya berapa, R4-nya berapa, itu kan data yang punya ada di Kabis Samsat gitu. Ya. Seperti itu sih sebenarnya kalau ini kurang lebih seperti itu. Berarti bisa dibilang sebagai media perantara ya, Iya. dan sarana untuk membayarkan biaya parkir berlangganan. Jadi untuk WP itu udah nggak perlu susah-susah lagi sih, dan itu hak WP nanti untuk mendapatkan stiker karena sudah terbayarkan kan di notis sudah muncul nggih. Jadi Iya. nanti itu di situ sudah hak untuk wajib pajak untuk mendapatkan stiker dari Dinas Perhubungan gitu. Jadi nanti habis bayar bisa langsung ke loketnya Dinas Perhubungan gitu. Pak Wahyu gitu nggih, artinya ya ada loketnya ya di sana. Iya. Setelah dijelaskan mengenai bagaimana sistem parkir berlangganan ini, saya jadi penasaran, Bu. Sebelum adanya parkir berlangganan itu sebenarnya kondisinya itu seperti apa? Mungkin dari Dishub itu apakah lebih baik ada sistem seperti ini, dan mungkin dari sisi ketertibannya itu bagaimana ya, Pak? Sebelum adanya kebijakan parkir berlangganan ini dan sesudahnya, perbedaan yang paling dirasakan itu seperti apa, Pak? Monggo, mungkin dari Satlantas atau dari Dishub. Iya. Monggo. Jadi kalau dari kepolisian kita sering mengadakan pembinaan kepada juru parkir, baik itu yang sudah ditunjuk dari Dishub. Biasanya setiap pagi itu sebelum masyarakat beraktivitas, juru parkir kita kumpulkan, kita berikan arahan cara berparkir kendaraan yang benar. Jadi seperti kita ketahui, kalau saya dulu pernah di Roba Jambi, di parkir di sebelah kiri semua, jadi tidak dua sisi. Jadi masyarakat pengguna jalan itu bisa lebih lancar dalam beraktivitas. Jadi dengan adanya parkir berlangganan ini, juru parkir kita edukasi cara berparkir yang benar sehingga masyarakat parkirnya tidak semrawut, sehingga arus lalu lintas bisa berjalan dengan lancar. lancar gitu. Jadi sebelum adanya parkir berlangganan ini nggak setertib sekarang gitu, toh? Iya, betul sekali. Iya, baik. Lalu untuk dari segi Dishub, Pak, apa yang paling dirasakan? Maksudnya apakah berpengaruh ke PAD atau bagaimana? Dari kami Dinas Perhubungan, sebelum adanya parkir berlangganan, dulu pendapatan kami itu masih 2,5 M. Itu tahun 2007-an mungkin. Kemudian dengan adanya parkir berlangganan, sekarang tahun 2021 terakhir kemarin, kami sudah pendapatan kami untuk sektor parkir berlangganan sudah 19,5 M. Wow. Jadi Jauh meningkatnya sangat tajam ya. Jauh banget. meroket kan gitu kan. Kemudian dari sisi di lapangan, kami fokus pada pelayanan. Kalau sebelum adanya parkir berlangganan, kami fokus pada target. Jadi setiap ada kendaraan, yang penting masuk harus parkir ini, parkir harus bayar ya gitu. Kalau setelah ada parkir berlangganan, kami hanya mengutamakan pelayanan. Jadi kami melayani masyarakat. Kemudian sekarang di jukir kami juga ada slogan. Jadi jukir kami itu namanya Jukir Milenial Semesta. Jadi mereka itu tidak hanya
Gimana? Jukir milenial semesta. Oh, jukir milik Ada semesta. artinya nggak ini? Ada apa? Singkatannya Hashtagnya gitu. Jelita. Waduh, Wih. jelita. Kok keren banget cerita. Kan Cerita jukirnya kayak laki. iya. Sangat cute gitu ya, Pak ya. Padahal orangnya sangar-sangar tuh masih Bupatinya jukir. cewek, jadi Jelita. Oh iya, betul banget. Oh, berarti kan ke sana. Kami kan Oke, menyesuaikan. oke. Iya. Jadi Jelita itu jukir Jukir milenial milenial semesta. semesta. Jadi selain mengatur kendaraan, para jukir itu juga menyeberangkan, Oh. kemudian membawakan barang belanjaan. Oh iya. Kemudian yang ini yang juga gak kalah penting juga membersihkan tempat lingkungan kerja sekitar. Jadi karena kami mempunyai beban adipura ini harus tetap jalan, jadi jukir kami yang di jalan ini harus minimal membantu kebersihan. Jadi kalau misalkan ada bunga desa ya. Bukan. Jadi kalau misalkan di lingkungan kerja ada bunga yang layu, masa di situ Dibiarkan. nggak dibiarkan. Iya. Jadi jukir juga Ikut menyiram. merawat. Terus ada kotoran atau sampah, jukir minimal mengumpulkan lah. Nanti kan juga ada dari pesapuan juga membersihkan. Jadi ikut andil dalam pembangunan Banyuwangi di Banyuwangi. Fungsinya berarti Gitu. nambah ya Mas? Iya. Tidak Fungsinya hanya nambah. Tidak ini hanya aja, Tapi- Irta ya. parkir. Tidak hanya Nggak cuma tapi- parkir orang motor, Betul, tapi betul. juga kayak ya mengayomi masyarakat Iya ya, kan, memberikan pelayanan. milenial, jukir Milenial. milenial semesta. Jelita. Mantap. Jadi ya dari sisi disub juga terbantu, masyarakatnya juga terbantu Terbantu. gitu ya Pak. Lalu kalau dari Bapenda Bu, apa yang dirasakan? Maksudnya perbedaan yang signifikan gitu loh, sebelum adanya kebijakan ini dan setelahnya. Kalau kita ini kan fungsinya adalah apa namanya itu untuk menambah pendapatan asli daerah. Ya tentu saja kalau sebelum ada parkir berlangganan, tentu saja untuk pendapatan ya memang kita kan dituntut untuk selalu menggali potensi-potensi. Jadi ini salah satunya untuk potensi yang dimiliki yang bisa kita gali untuk bisa masuk ke PAD. Jadi seperti itu sih kalau tadi ya. Jadi parkir berlangganan itu merupakan sumber dari pendapatan lain-lain itu, Betul, terutama iya. dari hasil kerjasamanya ya, Pak, bagi iya, hasilnya. iya. Oke, lalu mungkin ini yang saya penasaran juga, kan dengan adanya kebijakan parkir berlangganan ini berarti harusnya saya kalau mau parkir di suatu tempat tuh udah nggak perlu membayar parkir lagi kan. Nah tapi gimana? Tapi di beberapa tempat tuh kan masih ada yang ditarik parkir. Gimana caranya tuh masyarakat bisa tahu bahwa area yang boleh parkir gratis karena kita sudah membayar parkir berlangganan dan area yang dimana kita emang masih wajib untuk membayar parkir ke jukirnya gitu Pak. Mungkin dari Baik, terima Pak Dwi. kasih. Jadi untuk masyarakat khususnya warga Banyuwangi, jadi untuk kendaraan roda 2 atau roda 4 yang ikut berlangganan untuk membayar parkir tersebut sudah tidak ditarik lagi. Jadi kita melaksanakan kegiatan sosialisasi terutama kepada masyarakat wajib pajak yang datang di kantor Samsat. Jadi kita berikan edukasi bahwa untuk roda 2 dan roda 4 sudah berlangganan parkir, jadi nanti kalau parkir sudah tidak perlu membayar lagi. Jadi sosialisasinya kita laksanakan di kantor Samsat. Iya. Jadi untuk juru parkir mungkin kalau kendaraan yang dari luar Banyuwangi masih Jadi- memberikan kontribusi parkir tidak apa-apa. Kalau untuk khusus Banyuwangi sudah gratis, tidak perlu bayar lagi. Jadi kalau masyarakat memberikan itu ya tidak kita larang, tapi kalau dia tidak memberi ya Juga nggak apa-apa karena nggak udah apa-apa bayar. sebetulnya. Iya. Karena kita sudah membayar parkir berlangganan waktu membayar pajak kendaraan tersebut. Nah, berarti kan sebenarnya masyarakat ini udah nggak perlu bayar parkir lagi gitu ya, tapi Betul. dan udah ada pembinaan juga kan ke para jukir Juru parkir ya. kita bina. Lalu bagaimana Pak pengawasan buat jukir-jukir itu di luar area parkir gratis, misalnya ada yang tetap menarik gitu gimana?
cara pengawasannya? Jadi untuk pembinaan juru parkir itu kita sudah setiap bulan kita laksanakan. Jadi karena wilayah Banyuwangi sangat luas, jadi setiap kecamatan kita mengoptimalkan kanit-kanit lantas. Jadi di Rogojambi ada, di Jajak, Kalibaru, Wongsorejo. Jadi bersama rekan-rekan Disub kita laksanakan kegiatan pembinaan terhadap juru parkir mengenai parkir berlangganan. Jadi kalau untuk pengawasannya, karena juru parkir itu di bawahnya Disub, jadi beliaunya nanti yang bisa menjawab. Bagaimana Pak, Pengawas. mungkin dari Pak Wahyu? Baik, kami kalau pengawasan itu yang pertama untuk yang kami utamakan yang sarpras dulu. Jadi di setiap jalan itu kami ada semacam rambu. Rambu itu tulisannya parkir gratis. Di sini parkir gratis. Kemudian yang kedua di seragam juru parkir. Kalau di seragam juru parkir ada tulisannya parkir gratis. Ya, gitu. Kalau mungkin jukir yang ada. Kalau jukir dari kami jukir parkir gratis. Kemudian kalau misalkan ditemukan juru parkir kami memungut, ini memungut bukan menerima. Ya, jadi minta gitu. Dibedakan. Memungut sama menerima. Kalau menerima kan Ya sukarela. Ya. Kalau orang Jawa kan kayak gitu. Kalau pelayanannya bagus, gimana pasti mereka ngasih. Ya. Iya. Kalau jukir kami ditemukan adanya yang mungut, kami ada kontak person, ada pengaduan, baik itu lewat Pemkab, lewat Disub, juga medsos. Kami akan melakukan pembinaan kepada juru parkir tersebut, langsung kami beri peringatan. Jadi kalau misalkan peringatannya sudah 3 kali dalam artian pelanggarannya sama terkait pemungutan, jadi itu langsung kami cut untuk juru parkirnya, kami ganti dengan jukir yang baru. Itu untuk pengawasan dari kami. Kalau misalkan parkir ada yang bayar, ada yang gratis. Jadi kami menjelaskan sistem pengelolaan parkir di Banyuwangi. Kalau parkir di Banyuwangi selain adanya parkir berlangganan juga ada parkir yang lain. Ya. Kalau parkir yang lain misalkan adanya retribusi parkir, juga itu adanya parkir membayar. Kalau retribusi parkir itu parkirnya bukan di bahu jalan. Parkirnya itu ada semacam kayak lahan. Kalau retribusinya itu kalau kami punya di Taman Sri Tanjung, di situ ada parkir berbayar karena bukan di tepi jalan. Kayak gitu. Kemudian ada juga pajak parkir. Jadi kalau pajak parkir ini pihak ketiga atau swasta bisa mengelola parkir dengan dalam artian mereka bisa memungut biaya parkir pada pengendara atau pengunjung, tapi harus membayar pajak. Gitu. Jadi pengelolaan parkir di Banyuwangi ada 3, pada garis besarnya ada 3. Pertama adalah parkir berlangganan. Berlangganan itu untuk parkir di sepanjang tepi jalan atau bahu jalan. Kemudian yang kedua adalah retribusi parkir. Retribusi parkir itu di lahan selain tepi jalan, lahannya itu milik pemerintah. Itu untuk retribusi. Kemudian yang ketiga adalah pajak parkir. Parkir di luar bahu jalan, tapi lahannya itu milik swasta atau pihak ketiga, itu dikenakan pajak parkir. Gitu, Pak. Oke, baik. Berarti intinya sudah dikelola dengan baik dan selalu ada pembinaan bagi para jukir agar tidak melanggar dan tetap melaksanakan tugasnya dengan baik ya Pak. Lalu tadi kan sempat disebutkan bahwa salah satu keuntungan dari adanya parkir berlangganan ini adalah menambah PAD dan cukup signifikan juga jumlahnya dari 2,5 M jadi 19 M ya Pak. Betul. Berarti ini merupakan suatu kebijakan yang baik dan kira-kira prospeknya itu bagaimana? Kira-kira apakah akan diteruskan seperti ini atau ada kemungkinan lainnya? Mungkin dari Sisi Bapenda, Bu Ayu bisa jelaskan. Iya, kalau kita pasti mendorong untuk selalu untuk melakukan kerjasama parkir berlangganan. Kebetulan kita di tahun ini melakukan perpanjangan untuk kerjasama parkir berlangganan, ya, dengan
Jadi payung hukumnya ini adalah Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 47 Tahun 2011 tentang persetujuan kerjasama fasilitasi pemungutan retribusi parkir berlangganan, yang kemudian kita tuangkan di perjanjian kerjasama antara pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kepolisian Resort Kota Banyuwangi yang ditandatangani pada bulan Januari kemarin. Jadi insya Allah nanti sampai dengan 3 tahun ke depan 3 tahun kerjasama ke depan. ini pasti akan tetap berlanjut, dan karena sudah banyak kemanfaatan dan kemaslahatan yang sudah keuntungan. kita keuntungan lah ya, kita bisa berkontribusi dan yang pasti kita bisa lebih dekat, berkoordinasi juga lebih baik ya dengan Betul. dengan pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Dishub, kemudian dengan jajaran Polres Banyuwangi, begitu Mbak. Oke, berarti ya prospeknya sangat positif lah ya kalau dari Iya. kebijakan parkir berlangganan ini. Lalu untuk sistem bagi hasilnya, Bu, tadi kayaknya sudah disebutkan, tapi Iya. untuk sistem bagi hasilnya itu sendiri Kalau bagaimana? sistem bagi hasilnya ini kan melalui awalnya gini ya, parkir itu diterima oleh Samsat, kemudian disetorkan untuk yang kota, maksudnya untuk yang di Kabupaten Banyuwangi langsung disetorkan ke Kasda Banyuwangi, kemudian untuk yang link kita luar kota juga kan karena kita link ya, maksudnya bisa pajak dari luar bisa dibayar juga di Banyuwangi, itu Iya. juga langsung disetorkan ke Kasda masing-masing. Kemudian setelah itu pada maksimal tanggal 10 bulan berikutnya, kalau tidak ada halangan ya, dari Pemkab akan mengundang, Dishub akan mengundang untuk rekon parkir berlangganan. Setelah rekon parkir berlangganan, kemudian akan kesepakatan tersebut sesuai yang tertuang di PKS itu nanti akan dibagi hasilkan oleh Dishub gitu. Oke, baik. Ya mungkin sudah cukup jelas ya, Bu, tentang pembagian sistem bagi hasilnya itu juga udah tertuang juga kan ya, pasti Iya, dalam betul. perjanjian kerjasama Iya, yang telah iya. disetujui oleh masing-masing Iya, pihak. iya. Nah, mungkin ini kita udah menuju ke pertanyaan terakhir, yaitu bagaimana sih cara sosialisasi yang paling efektif ke masyarakat tentang parkir berlangganan ini? Tadi kan sudah disebutkan sama Pak Dwi bahwa biasanya itu di Samsat ya Pak ya sosialisasinya. Apakah ada cara yang bisa lebih efektif mungkin dari jukirnya sendiri melakukan sosialisasi ke masyarakat atau bagaimana Pak? Melalui Jadi- sosial media juga. Ya, jadi kami sudah banyak melakukan sosialisasi. Yang pertama itu lewat rambu. Rambu, ya. Kemudian lewat seragam jukir juga ada tulisannya parkir gratis. Kemudian kami juga kerjasama dengan Radio Belambangan, itu kan radionya Pemkab. Radio Jadi Belambangan. kami selalu menyepilkan iklan layanan masyarakat. Ya. Jadi kami setiap hari harus diputar iklan layanan masyarakat betul. tentang parkir berlangganan. Juga kami juga kerjasama dengan radio swasta. Kalau Radio Belambangan ini kan radionya Pemkab. Radio swasta kayak di selatan itu ada Bintang Tenggara, kemudian yang di Rogo Jambi juga ada, kemudian di kota ada Vis FM. Kami juga kerjasama terkait dengan sosialisasi untuk parkir berlangganan. Kemudian di medsos kami ada banyak, ada Twitter, ada Facebook, ada Instagram. Sekali-kali kami juga menyepilkan untuk menayangkan iklan layanan masyarakat bahwa parkir berlangganan di Kabupaten Banyuwangi adalah parkir gratis, ya, gitu. Baik, iya karena kan sosialisasi ini merupakan satu hal yang penting juga untuk agar masyarakat itu tahu bahwa uang yang telah dibayarkannya untuk parkir berlangganan dan juga untuk pajak ini mereka bisa merasakan hasil nyatanya gitu loh, bahwa kita itu bahwa yang dibayarkan itu juga kembali ke mereka seperti itu. Makanya sosialisasi ini menjadi suatu hal yang penting agar masyarakat itu juga tahu bahwa itu sebenarnya menguntungkan semua pihak gitu. Oke, jadi setelah kita ngobrol-ngobrol, saya jadi memiliki wawasan baru nih tentang parkir berlangganan. Mungkin juga para dulur-dulur itu
bisa mengetahui juga, oh ternyata ada loh parkir berlangganan, ternyata kita tuh nggak usah bayar parkir lagi kalau misalnya udah parkir di bahu jalan yang ada jukirnya, itu nggak apa-apa, nggak usah bayar. Tapi kalau misalnya dalam hati ingin apa ya, Sedekah. ya mau sukarela aja juga nggak apa-apa gitu kan. Tapi yang jelas dari Satlantas, dari Dishub dan juga Bapenda ini mengutamakan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dan dengan adanya kerjasama ini koordinasi juga terbentuk dengan baik, dan juga salah satunya juga menambah PAD kita yang juga sebenarnya ujung-ujungnya juga kembali ke masyarakat juga kan, PAD itu. Maka dari itu ya saya juga setuju sih bahwa parkir berlangganan itu merupakan suatu kebijakan yang sangat baik dan sangat positif. Nah, mungkin cukup sekian dulu ngobrol-ngobrol santai kita tentang parkir berlangganan yang sangat membuka wawasan sekali nih. Dan terima kasih bagi Pak Dwi, Pak Wahyu, dan Bu Ayu untuk karena udah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol sebentar. Dan jangan kapok kalau misalnya kita nggak mau ngobrol-ngobrol lagi. Ya. Dan bagi dulur-dulur Banyuwangi, jadi udah ngerti lah ya tentang parkir berlangganan, udah jelas bahwa nanti kalau misalnya mau parkir nggak usah bingung bayar lagi karena udah ada parkir berlangganan. Baik, mungkin cukup sekian di episode kedua PADKes Jenggirat UPT PPD Banyuwangi kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan tunggu episode-episode selanjutnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.